Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 15. Salah tingkah. Hari menunjukkan pukul 4 sore, sudah hampir 2 jam mereka membahas konsep acara pesta ulang tahun Arebeon Corp. Nur mohon diri untuk pergi ke toilet, tidak berapa lama Nur pergi, Bima pun menyusul Nur ke toilet. Suasana saat itu di toilet pria dan perempuan sedang sepi. Nur sudah selesai dengan urusannya keluar dari toilet. Dia terkejut saat melihat Bima berdiri dengan menyandarkan dirinya ke dinding di lorong toilet. Nur berjalan melewati Bima, namun langkahnya terhenti saat merasakan tangannya dipegang oleh Bima. "Tuan Bima, apa yang Anda lakukan? Tolong lepaskan tanganku," pinta Nur sedikit kesal. Bima tersenyum dan melepaskan tangannya. Nur ingin melanjutkan langkahnya tapi dia berhenti. Begitu banyak pertanyaan di benaknya yang dia sendiri tidak mampu menjawabnya. Nur menatap Bima dengan pertanyaan di benaknya. "Tuan Bima, bolehkah saya bertanya?" Bima diam menatap Manik Hazel Nur yang meneduhkan. "Silahkan. Kenapa Anda? Kenapa Anda?" Men, mengecupi pipi dan memegang tanganku," tanya Nur gugup. "Apakah aku harus menjawab pertanyaanmu?" Bima balik bertanya pada Nur, dia lalu mendekati Nur perlahan-lahan. Nur mundur saat Bima mendekatinya hingga punggungnya menabrak tembok di belakangnya. Kini Bima berada tepat di hadapannya, tinggi Nur yang hanya sebatas pipi Bima membuatnya mendongak menatap wajah Bima. Nur menatap manik mata elang Bima yang tajam dan menusuk, membuat jantung semakin berdebar-debar tidak karuan. Perlahan Bima mendekatkan wajahnya ke wajah Nur. Bima mendekatkan wajahnya ke samping telinga Nur, terasa olehnya hembusan nafas hangat Bima membuatnya merinding geli. "Aku tidak mengerti. Aku tidak memiliki alasan apapun. Yang aku tahu, aku ingin selalu bersamamu." Mata elang Bima menatap mata Nur yang terbuka sempurna saat mendengar perkataannya. Perlahan-lahan Bima mendekati wajah Nur dekat, sangat dekat. Nur menutup matanya. Tangannya mengepal kuat. Bima tersenyum melihat respon Nur, matanya terhenti melihat bibir pink natural milik Nur. Ingin sekali rasanya ia mencicipi rasa dari bibir itu, tapi Bima menahannya. Bima mendaratkan bibirnya yang aduhai di kening Nur. Kehangatan kecupan di keningnya membuat mata Nur kembali terbuka lebar, membuat pipi yang putih menjadi merah merona. Bima tersenyum senang melihat wajah Nur yang merona akibat ulahnya. Dia pun beranjak pergi meninggalkan Nur yang masih berdiri mematung di posisinya. "Apa maksud dari Tuan Bima? Aku semakin bingung. Perasaan apa ini?" Gumam Nur bingung dengan perasaannya, dia memegangi dadanya, terasa debaran kuat di sana. Cantika menghampiri Nur yang berdiri mematung sendiri di lorong jalan ke arah toilet. "Nur!" panggil Cantika tidak dihiraukan oleh Nur. "Nur!" panggil Cantika lagi dengan mengguncangkan bahu Nur. "Ha? Iya," Nur tersadar dari lamunan panjangnya. "Kamu kenapa? Ngapain kamu berdiri di sini sendirian?" "Ha? Nur, nggak ngapa-ngapain Mbak." "Ada apa Mbak?" tanya Nur menenangkan debaran jantungnya. "Mbak pikir kamu kenapa-napa? Kamu terlalu lama di toilet makanya Mbak susulin kamu." "Nur nggak apa-apa kok Mbak, tadi ada hal yang sedang Nur pikirkan Mbak." "Ya udah, kita balik ke meja sekarang yuk. Entar kesambet kamunya kalau lama-lama di sini, apalagi pakai acara bengang-bengong kayak tadi." "Ih si Mbak, ya udah deh. Ayo kita balik ke meja, entar Maya bikin ulah ditinggal lama-lama." Nur mengatur nafasnya untuk mengurangi debaran jantungnya. "Nur, lu kenapa jadi salah tingkah kayak gini?" Enggak. Nur, lu harus profesional, jangan terpengaruh. Lu harus fokus Nur. Gumam Nur menyakini dirinya sendiri. Nur dan Cantika kembali ke meja mereka, sepanjang mereka menuju ke meja.
Cantika dan Nur mendapati banyak perempuan yang memberikan tatapan maut dan komentar-komentar positif juga negatif. Ih dasar sok kecantikan, cantikan gue lagi dari dia. Kok bisa-bisanya para cowok cakep seantero kota J duduk bareng ama mereka. Mbak yang pakai baju biru itu cantik dan imut banget, kalau disandingkan ama Bima Arsenal anaknya pasti cakep-cakep. Dua cewek ini ganjen banget, seneng ya jadi pusat perhatian. Masih banyak komentar-komentar pedas sepedas cabai rawit yang dilontarkan para perempuan itu. Di antara mereka ada juga yang merasa kagum dengan Cantika dan Nur. Nur dan Cantika hanya menganggap angin lalu setiap komentar yang terdengar dari mulut mereka. Seperti peribahasa anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Nur dan Cantika kembali ke meja mereka. Bima tampak serius berbicara dengan Bastian, Herdi dan Vanrius sehingga tidak menyadari jika Nur telah pindah duduk di samping Maya dan Cantika. Maya terus-menerus menatap ke arah Bima dengan tatapan penuh arti. Nur mematikan laptopnya dan menyimpan di dalam tas laptopnya. "Mei," panggil Cantika gemas. "Apaan sih Tika? Seneng banget gangguin Akika cuci mata," kata Maya. Bima, Bastian, Vanrius dan Herdi menatap ke arah Maya yang dipanggil Cantika. "OMG seneng banget deh Akika diliatin ama para Adam," kata Maya. Keempat pria itu hanya diam melihat ke arah Maya. "Baiklah Nona Cantika, saya setuju dengan konsep acara yang sudah Anda susun," kata Bima tidak menggubris perkataan Maya. "Sesuai dengan keinginan Anda Tuan Bima, insya Allah lusa kami akan survei ke lokasi acara pesta. Jika Anda berkenan Anda bisa ikut bersama kami untuk mensurvei lokasi pesta," kata Cantika. "Aduh Mbak kenapa mesti ngajak si cowok resesi? Ini aja jantung masih berdebar-debar nggak karuan," gumam Nur dalam hatinya. "Maaf sepertinya lusa saya tidak bisa ikut survei karena jadwal saya begitu padat. Jadi Herdi yang akan mewakili saya," kata Bima membuat senyum terbit di wajah Nur. "Yes. Untung aja si cowok rese nggak bisa ikut," kata Nur dalam hati senang. Senyum Nur langsung menghilang saat Bima menatapnya. "Sepertinya dia sangat senang karena aku tidak bisa ikut survei ke lokasi pesta," kata Bima dalam hati. "Baiklah Tuan Bima, kami mohon diri dulu," pamit Cantika. "Ya Tika kok balik sih, Akika kan masih mau di sini dulu," protes Maya. Cantika tidak menghiraukan kata protes dari Maya. "Maaf Tuan Bima, kami permisi dulu," Cantika langsung berdiri dan menarik tangan Maya. "Ayo Mei, ajak Cantika." "Iya Tika, nggak usah ngegas juga keles. Lagi dapat neng?" tanya Maya. "Udah ayo balik," kata Cantika. "Sampai ketemu lagi ya ganteng-ganteng. Jangan ampe rindu ama Akika ya," kata Maya pede. Keempat pria itu serentak mengedipkan bahu mereka merinding melihat Maya dengan kepedeannya. Nur menenteng tas laptop mulai mengikuti Cantika. Bima menatap kepergian Nur, wajahnya yang merona terekam di benaknya. Senyuman manis terukir di wajahnya dan tertangkap oleh ketiga sahabatnya. "Gue senang akhirnya lu bisa membuka hati lu untuk cewek lain," kata Bastian tersenyum. Bima hanya diam menanggapi apa disampaikan Bastian, ingin dimungkiri apa yang dirasakan di hatinya. "Lu jangan bohongi perasaan lu, udah saatnya lu mendapat kebahagiaan lu lagi," kata Vanrius bijak. "Tumben perkataan lu benar sekarang, biasanya juga pada ngaco," kata Herdi. "Dasar lu, melemparkan beberapa kacang pada Herdi, gini-gini gue orangnya jujur ama perasaan sendiri," kata Vanrius. Bima diam, dia mencoba memahami perkataan sahabat-sahabatnya. Ketiga sahabat Bima tersenyum melihat perubahan darinya, walaupun Bima masih terkesan dingin tapi pelan-pelan Bima mulai menunjukkan perubahan sikapnya. Karena mobilnya ada di bengkel,
Maya ikut naik mobil Cantika dan duduk di samping kemudi sebelah Cantika. Nur duduk di belakang menatap pemandang di luar jendela mobil Cantika. Dia masih menelah apa yang terjadi pada dirinya. Maya dan Cantika saling berpandangan melihat sikap Nur yang berubah. Nur, Mbak perhatiin dari tadi sikap kamu aneh. Kamu ada masalah Nur? Tanya Cantika. Iya Cin, nggak seperti Iu biasanya. Hari ini lu kayak sakit gigi, diem mulu, timpal Maya. Nur hanya diam larut dalam pemikirannya. Kalau lu ada masalah, cerita ama Akika. Siapa tahu Akika bisa bantuin lu, kata Maya lagi. Iya Nur. Kalau kamu ada masalah cerita ama kita, jangan ditanggung sendiri, kata Cantika yang melihat ke arah kaca spion yang memantulkan bayangan Nur yang diam. Nur menghela nafas panjang, ingin rasanya ia memberitahu Cantika dan Maya. Sebenarnya, Nur bingung Mbak. Jujur saat ini Nur nggak bisa mikir apapun, keluh Nur. Lu ada masalah apaan sih Nur? Cerita dong Nur, kata Maya. Gue. Nur ragu untuk menceritakannya pada Maya dan Cantika. Iya lu kenapa Nur, kok ragu-ragu gitu? Lu sakit? Tanya Maya khawatir. Nggak tahu gue Mei, setiap ada cowok rese itu jantung gue berdebar makin nggak karuan. Ditambah ama sikap dia ama gue dari awal ketemu ampe sekarang bikin gue bingung, kata Nur penuh teka-teki. Aduh Nur, Iu ngomong udah kayak teka-teki silang bikin Akika bingung, keluh Maya yang bingung dengan pembicaraan Nur. Apa yang bikin Nur kebingungan seperti ini? Apa ini ada hubungannya dengan Tuan Bima? Apa mungkin? Gumam Cantika dalam benaknya. Cowok rese. Cowok siapa Nur? Ada yang gangguin kamu Nur? Siapa orangnya? Biar Mbak kasih pelajaran dia kalau macam-macam, tanya Cantika beruntun. Tika, Iu kalau mau nanya itu satu-satu. Ini malah nanya kayak kereta api yang langsung melaju tanpa melihat sikon, kata Maya. Penasaran aku Mei, kemarin ini pulang dari kantor Tuan Bima muka Nur juga merona seperti ini. Terus tadi wajahnya juga merona kayak gitu, jelas Cantika pada Maya. Maya diam mencerna setiap perkataan Cantika. Bentar. Nur, lu mesti jujur ama Akika, kata Maya. Apaan sih Mei? Jawab Nur malas. Semua sikap aneh lu hari ini apakah ada hubungannya dengan salah satu cowok yang duduk bareng ama kita-kita? Tanya Maya penuh selidik. Nur langsung terdiam dan makin bingung dengan sikapnya sendiri. Fanrius? Tanya Maya menebak. Cantika memperhatikan respon Nur melalui kaca spion depan. Saat Maya menyebutkan nama Fanrius, Nur tidak menunjukkan respon apapun. Dia memberitahu Maya dengan gelengan kepala. Dokter Bastian. Maya menebak sekali lagi. Tetap Nur tidak merespon apa-apa. Herdi, tanya Cantika. Tika nggak mungkin dong Herdi. Orang Nurnya naksir Iu mana mungkin dia akan berpaling ke Nur, kata Maya. Cantika terkejut lalu melihat ke arah Maya. Kali ini mereka bertiga selamat tidak ada insiden rem mendadak dari Cantika karena keadaan saat ini jalanan macet total. Dari mana kamu tahu Mei? Tanya Cantika. Yaelah Tika. Dari sikap dan gerak-gerik lu berdua udah ketebak lagi. Sekarang Akika tinggal nunggu kabar baik dari lu, kata Maya. Cantika tampak tersenyum malu-malu meong maksudnya malu-malu kucing. Pelan-pelan mobil mereka maju ke arah depan lalu berhenti lagi karena macet. Kira-kira ada apaan ya di depan kok macet kayak gini? Tanya Cantika penasaran. Mungkin ada kecelakaan kali, kata Maya. Dia baru teringat dengan Nur yang belum selesai diinterogasinya. Seperti seorang polisi, Maya menginterogasi Nur sampai mengetahui apa yang terjadi pada perempuan cantik ini. Akika lupa? Ini gara-gara lu Tika jadi lupa Akika nanyain Nur.
Ye malah nyalahin aku. Kan kamu sendiri yang bahas soal Herdi. Kata Cantika. Iya kalau lu nggak mancing duluan, kata Maya. Dasar emaknya lambe, kata Cantika. Maya tidak menggubris perkataan Cantika, Nur larut dalam lamunannya dengan menikmati pemandangan di luar jendela. Bukan Vanrius, Dr. Bastian, dan Herdi. Apa jangan-jangan Maya melihat ke arah Cantika yang memikirkan hal yang sama. Bima Arsenal, pekik mereka berdua langsung melihat ke arah belakang. Dek, dek, dek. Debaran jantung Nur terdengar kencang saat nama Bima disebut oleh Maya dan Cantika. Nur memegangi dadanya dan hal itu diketahui oleh Cantika dan Maya. Di saat bersamaan Bima yang baru saja tiba di mansion Arsenal bersama sahabat-sahabatnya mendadak bersin-bersin. Bim, kamu sakit? Tanya Siska sedang duduk di ruang keluarga bersama Oma Ayu. Herdi, Bastian dan Vanrius menyapa Siska dan Oma Ayu di ruang keluarga. Bima, nggak sakit Mom. Hanya terkena debu saja, kata Bima. Gimana kabar kalian? Jarang sekali kalian mampir kemari, kata Siska pada sahabat-sahabat Bima. Kami sehat Tante, karena kesibukan kami jarang main ke sini, kata Bastian. Tante makin cantik saja sekarang dan Oma makin muda juga, rayu Vanrius. Oma Ayu tersenyum menanggapi candaan Vanrius. Oh ya Oma mana calon pengantinnya? Tanya Vanrius yang sedari tadi belum melihat Rido. Rido sedang mengantarkan Amanda ke butik langganan Tante buat ngukur baju untuk pertunangan mereka, kata Siska. Tidak lama mereka sampai di mansion Arsenal. Suara azan maghrib berkumandang, keluarga Arsenal melaksanakan kewajiban berjamaah. Mereka lalu melanjutkan makan malam bersama dengan tenang. Selesai makan malam semuanya berkumpul di ruang keluarga sambil menikmati dessert yang disediakan oleh Siska. Bim, apakah kamu sudah membicarakan soal acara pertunangan pada Eonya? Tanya Oma. Sudah Oma, semuanya sudah diurus Pearl Stars. Mereka menyanggupi permintaan kita, jelas Bima sambil meminum teh yang disediakan oleh para maid. Congrats bro, akhirnya. Bentar lagi lu jadi mantan perjaka. Next bentar lagi ada 2 perjaka yang bakalan nyusulin nih, kata Vanrius. Semua mata menatap ke arah Vanrius meminta penjelasan yang akurat darinya. Maksud kamu apa Van? Siapa yang akan menyusul? Apa kamu mau menikah juga? Tanya Ibu Siska penasaran. Bukan Tante, pasangan saja Vanrius belum ada. Beda dengan Herdi dan Bima Tan, jawab Vanrius terus terang. Herdi yang namanya disebut-sebut, melihat ke arah Vanrius dan yang lainnya. Bima, Herdi. Siska dan Sutomo menatap ke arah Bima dan Herdi. Bima tidak menyadari jika semua orang yang di ruang keluarga melihat ke arahnya. Wajah tampan Bima terhiasi dengan senyuman, semua yang ada di ruang keluarga tercengang saat melihatnya. Hampir 5 tahun mereka jarang melihat senyuman hangat dari Bima. Sikapnya yang dingin dan datar membuatnya jarang tersenyum, untuk kali ini mereka melihat senyuman tulus dan hangat dari Bima yang tenggelam dalam pikirannya. Dat, udah hampir 5 tahun kita jarang melihat Bima tersenyum seperti ini, kata Siska ikut senang. Bima masih larut dalam lamunannya, dalam benaknya terbayang wajah Nur. Matanya yang meneduhkan membuat kehangatan di hati Bima. Bastian, apakah kamu tahu apa yang membuat Bima seperti ini? Tanya Siska yang melihat Bima masih larut dalam pikirannya. Bastian kurang yakin Tante, tapi sepertinya sudah ada yang berhasil mencuri hati Bima Tan, kata Bastian. Bima merasa dirinya diperhatikan menatap ke arah keluarganya yang sedari tadi menatapnya. Ada apa? Kenapa semuanya menatap ke arah Bima? Tanya Bima. Oma tersenyum senang melihat sesuatu yang berbeda dari Bima. Oma senang akhirnya Oma bisa melihatmu tersenyum seperti itu. Siapa dia Bima?
Tanya Oma langsung ke inti. Bima masih belum mengerti dengan ucapan omanya menatap ke arah Herdi yang mengedipkan bahunya. Bro, Iu kenapa senyum-senyum sendiri? Lagi bayangin dia ya, kata Vanrius menaik turunkan alis matanya. Bima buru-buru merubah ekspresinya menjadi datar dan dingin. Udah telat lagi bro, dari tadi lu senyum-senyum sendiri bikin kita di sini pada penasaran, bisik Rido yang duduk di sebelah Bima. Bima Arsenal, panggil Siska pada Bima. Jawab dengan jujur siapa yang dibicarakan oleh Vanrius dan Bastian. Tanya Siska penuh selidik. Siapa Mom? Nggak ada siapa-siapa Mom. Itu hanya karangan Vanrius aja Mom, elak Bima. Bima kamu nggak bisa ngelak lagi. Ayo bilang siapa dia. Tanya Siska lagi. Salah seorang bodyguard masuk ke mansion Arsenal membawa paperback kecil. Bodyguard itu memberi kode pada Herdi dan langsung menghampirinya. Tuan Herdi ini tadi diantar kurir, lapornya kepada Herdi. Oke makasih. Tolong berikan ini ke kurirnya, kata Herdi pada bodyguard menyerahkan beberapa lembar uang kertas. Setelah bodyguard kembali ke posnya, Herdi mendekati Bima dan membisikkan sesuatu. Bima kamu belum menjawab pertanyaan Momi, kata Siska saat Bima melangkah pergi menuju ruang kerja. Bukan siapa-siapa Momi. Maaf Bima masih ada pekerjaan Mom, kata Bima berlalu masuk ke ruang kerjanya. Vanrius dan Bastian langsung mendapat tatapan mematikan dari Siska yang sangat penasaran. Vanrius, Bastian, Siska menatap mereka berdua seperti singa betina yang kelaparan. Tan. Untuk soal ini sebaiknya Tante tanyakan langsung pada Bima, kami benar-benar tidak tahu apa-apa Tan, bohong Bastian. Bastian, sebaiknya kita ambil langkah kaki 1000 sebelum Tante Siska bertanya hal lebih jauh lagi, bisik Vanrius pada Bastian. Oma, Tante, Om kami permisi dulu mau ke ruang kerja Bima. Ada hal yang harus kami diskusikan, kata Vanrius melangkah cepat ke ruang kerja Bima. Siska yang akan berbicara terpaksa diam saat Oma Ayu menyuruhnya untuk tenang dan bersabar. Siska, tenanglah dulu. Jangan mendesak mereka, nanti di saat yang tepat mereka pasti cerita, kata Oma. Tapi Ma, kata Siska. Benar kata Mama sayang, sebaiknya Momi duduk tenang bersama Dedi di sini, kata Sutomo menenangkan Siska. Momi tenang aja, di saat yang tepat Bima pasti akan menceritakannya pada kita semuanya, Rido ikut menenangkan Siska. Di ruang kerja Bima, Bastian, Herdi dan Vanrius duduk di sofa ruangan kerja Bima. Bim, kenapa lu nggak cerita aja sebenarnya ke keluarga lu? Tanya Vanrius. Kenapa? Apakah penting? Tanya Bima balik. Lalu, bagaimana dengan perasaan lu pada cewek itu? Tanya Bastian. Aku akan memastikannya, kata Bima meraih paperback kecil yang berisi ponsel yang baru saja diperbaiki. Bastian dan Vanrius mengerti dengan sifat Bima. Semenjak Bima hampir terjebak oleh perempuan yang ingin menghancurkannya dan juga keluarganya, Bima bersikap sangat hati-hati. Kami akan mendukung lu, jika terjadi apa-apa jangan segan lu untuk cerita sama gue dan Vanrius. Kata Bastian. Bastian melirik jam dinding di ruang kerja, sudah malam dia pamit untuk pulang. Udah malam, gue pamit dulu, kata Bastian lagi. Gue juga balik, kata Vanrius yang mengekori Bastian keluar dari ruang kerja Bima. Tuan muda, apakah masih ada yang harus saya kerjakan lagi? Tanya Herdi. Sudah tidak ada. Kamu bisa pulang sekarang, dan jangan lupa lusa kamu harus survei lokasi pesta dengan Peer Stars dan langsung laporkan kepadaku, perintah Bima. Baik tuan muda. Saya mohon diri, kata Herdi keluar dari ruang kerja Bima. Bima mengeluarkan ponsel dari dalam paperback. Dihidupkannya ponsel itu, hingga masuk ke layar utama.
Wallpaper dengan latar foto Nur dan keluarganya. Ini pasti ibunya dan siapa pemuda ini. Bima menatap wallpaper di ponsel milik Nur. Kepalanya memutar ingatan tentang data diri Nur yang memiliki seorang adik. Ini pasti adiknya. Kata Bima menebak. Bima mulai membuka galeri ponsel Nur. Terdapat beberapa foto Nur. Bima memperhatikan setiap foto-foto Nur. Dia melihat foto itu dan mengirimnya lewat WA. Bima menyimpan nomor ponselnya dalam ponsel Nur dengan nama Bima calon imamku, lalu mengirimkan sebuah foto Nur yang dilihatnya tadi melalui WA. Setelah terkirim, Bima melihat foto Nur dalam ponselnya dan menjadikannya foto beranda di ponselnya sendiri. Kembali ia menatap foto cantik Nur. Apa yang istimewa darimu, Nur? Mengapa bayang-bayangmu selalu menghantuiku? Wajahmu tak bisa hilang dari benakku. Semakin aku berusaha untuk melupakanmu tapi bayanganmu selalu hadir, kata Bima dalam hati. Bima terus menatap ponsel dengan wallpaper foto Nur, jantungnya berdebar-debar tidak karuan. Hari pertama bekerja, Nur telah tampak rapi dengan kemeja lengan pendek dihiasi pita cantik di bagian lehernya dan rok span selutut menambahkan kesan elegan dan profesional. Cantika telah berada di ruang makan dengan sarapan yang telah tertata rapi di meja. Pagi Mbak, sapa Nur. Pagi juga Nur. Oh ya, jangan lupa kamu hari ini survei lokasi sama Herdi ya, kata Cantika. Loh Mbak nggak ikut? Tanya Nur yang mulai memakan sarapannya. Enggak Nur, soalnya hari ini Mbak sama Maya mau survei catering. Oke deh Mbak. Oh ya Nur, perban kamu udah diganti belum? Udah Mbak. Mbak tolong hubungi Tuan Herdi ya Mbak, ponsel Nur kan masih rusak Mbak. Oke Mbak, hubungi sekarang ya. Cantika mengambil ponsel dalam tas kerjanya, dia lalu menghubungi Herdi. Tut, tut, tut. Pagi juga Herdi, aku mau kasih tahu kamu jika hari ini Nur dan kamu yang akan survei lokasi. Nggak apa-apa kan? Aku kebetulan hari ini mau survei catering bareng Maya. Jadi hanya kamu dan Nur yang mengecek lokasinya. Oke deh. Bye. Cantika mengakhiri panggilan teleponnya. Gimana Mbak? Tanya Nur penasaran. Kata Herdi, kamu datang saja ke perusahaan Arebeon. Mbak akan antar kamu ke perusahaan. Oke deh Mbak, menghabiskan sarapannya dan meletakkan piring kotornya ke sink. Udah ayo kita pergi. Cantika mengunci pintu apartemennya lalu melangkah menuju lift apartemen diikuti Nur yang memakai tas ransel. Bersambung.